ketidakberdayaan kami, ketidakmampuan kami. Tetapi seperti Tuhan Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku. Demikian juga pagi hari ini kami mau berkata, roh Tuhan ada pada kami. Sebab roh yang di dalam kami jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Kami tidak akan kalah Tuhan. Kami berjuang untuk menang. Walaupun kami jatuh, kami tidak akan pernah tergeletak. Tangan-Mu menopang dan membuat kami bangkit lagi. Dan kami selalu mencapai garis akhir dengan kemenangan yang sempurna. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri, mengambil firman yang akan dibagikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, keluar dari ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua dan urapi hamba-Mu ini. Kami sambut firman-Mu pagi hari hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang besar sekali sebetulnya. Karena inilah awal berdirinya gereja. Tapi beberapa gereja-gereja yang kontemporer, menurut saya gereja yang sudah modern-modern, tidak melihat sesuatu yang begitu sakral. Berbeda dengan gereja-gereja ortodok, gereja-gereja kuno, mereka tetap memperingati dengan sungguh-sungguh. Dan saya berdoa kita semua memperingati bukan sifat yang agamawi, tetapi kita memperingati yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, nanti akan ada baksos, jadi tim baksos nanti saya urapi dulu. Pengurapan ini bukan sifatnya begini saudara, seperti euforia ya. Tapi saudara harus sadar benar. Bapak Ibu Saudara, saya minta urapan raja dimeteraikan sampai nanti Tuhan Yesus datang. Jadi pemasangan mahkotanya itu nanti. Daud itu diurapi umur 13 tahun, kalau enggak 14. Maybe 13. Karena 17 tahun ya, baru dia dirajanya umur 30. Ketika umur 13 tahun Daud diurapi, dia kembali bekerja saudara. Demikian juga pengurapan itu memeteraikan supaya hidup saudara memiliki mental raja. Dan ingat, raja itu bukan bicara tentang kedudukan di dunia. Kesalahan fatal kita berkata saya raja, artinya saudara berkuasa atas dunia ini. Tidak bisa. Tuhan Yesus saja tidak berkuasa atas dunia. Walaupun dia raja, segala raja. Tapi dunia menolak. Bangsa Israel menolak. Tuhan Yesus raja dalam hidup setiap orang Kristen. Dan saudara diberi otoritas raja. Kalau kekristenan kita dibangun karena sesuatu yang ada di dunia ini, maka kita akan gagal, kecewa. Karena lebih banyak orang yang tidak menjadi posisi raja daripada raja. Perusahaan itu direkturnya satu, paling banyak berapa di perusahaan. Negara presidennya juga satu. Yang lainnya ya bukanlah saudara. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berjanji, saudara yang menang, maka saudara akan memerintah bersama-sama dengan dia sebagai raja. Itu yang Tuhan ajarkan melalui Pentakosta. Kita ini hidup dengan iman. Hidup dengan iman sekali lagi, bukan pencapaian dunia. Di dunia tidak dapat, tidak apa-apa. 10 hari saya sudah ajarkan semua tentang janji Tuhan Yesus, kamu akan menjadi raja, menjadi raja, menjadi raja. Jadi satu harapan. Makanya dikatakan dalam surat Ibrani bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Di mana pengharapan kita? Di mana pengharapan kita? Lihat saudara. Kalau pengharapan kita ikut Tuhan Yesus melulu dunia, wah saudara tidak akan pernah punya sauh yang kuat. Tolong Ibrani 4 ayat berapa itu? Mungkin 19 ya. Dicari dong, ayo cepat. Ya itu tolong Caca sampingnya saja. Kamu kalau
Momen-momen gini harus cepat. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu apa saudara? Jangkar. Saudara tahu jangkar? Jangkar itu kapal besar. Ya, itu dia tidak tergoyangkan karena ada jangkarnya. Dan jangkar ini nyangkut ke yang namanya karang. Karang itu kuat. Perahu yang sebesar Titanic saudara. Itu seperti hotel saudara, besar sekali. Jangkarnya itu kuat sekali. Semua kapal. Dan Rasul Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen itu harus punya jangkar hidup. Bagaimana perahu hidup saudara itu tidak goyah ke kanan, ke kiri. Bahkan saudara kadang perahu yang tanpa jangkar itu terbawa arus. Bagaimana kekristenan saudara terbawa arus? Arus apa dalam hidupmu? Arus dunia mengalir Pak, tidak bisa. Orang Kristen itu tidak ada hidupnya mengalir. Orang Kristen itu punya tujuan yang jelas, katakan amin. Dan tujuannya bukan ke bawah, tapi ke atas. Sebab yang di bawah itu neraka dan binasa. Tapi yang ke atas itu bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Arahkan terus ke sana. Kalau saudara punya pengharapan seperti ini, kuat kamu. Dan pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Jiwa. Katakan sama saya jiwa. Penting sekali jiwa. Problem hari ini jiwa saudara. Jiwa yang sehat ini sulit nyari. Tidak akan bisa didapat jiwa yang sehat kalau saudara tidak punya sauh yang kuat, tidak punya jangkar yang kuat. Saudara boleh carilah jangkarnya di mana aja, cari jangkar yang kuat. Saya sudah keliling kemana-mana saudara, saya tidak nemu. Semua goyah, karena apa? Pengharapan kita tidak pernah ditujukan kepada yang kekal. Sebab yang kekal nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang berdiri di sana. Sebab semua manusia itu lahir mati dan tidak pernah bangkit. Tidak ada satupun yang naik ke surga, tidak ada saudara. Jadi kalau saudara sedang mencari sauh jangkar yang kuat, di dunia ini nggak bisa. Ketika saudara mendapat jangkar itu, saudara tetap lemah karena saudara tidak menemukan yang kekekalan itu. Tidak ada yang menjamin. Maka itu kenapa Tuhan Yesus menjamin. Sebab dia dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi jangkar saudara itu dilempar ke batu karang yang teguh. Di belakang tabir saudara. Di belakang semua yang akan binasa ini. Jangkar saudara bukan ditaruh di tempat yang binasa, ditaruh di dalam dunia yang digoncangkan, tapi ditaruh di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat 20. Di mana ini loh saudara, Tuhan Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek, peraturan Tuhan Yesus bukan peraturan dari manusia, tapi Melkisedek. Dari Allah langsung menjadi apa? Imam besar selama-lamanya. Dia menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Dan Tuhan Yesus ada di sana sebagai batu karang yang kokoh. Makanya Tuhan Yesus berkata, Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Saudara dipikir batu karang ini Petrus? Tidak. Batu karang yang teguh hanya Yesua HaMasiah. Yesus Kristus Tuhan. Pengharapan saudara hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus saat ini ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Allah kita. Sesuatu yang dijanjikan, realita, nyata, tidak pernah dia berdusta. Asal saudara pegang janji itu. Janjinya bukan membuat tanahmu selalu rata di dunia. Janjinya tidak membuat hidupmu selalu indah. Tidak.
Dan dia tidak pernah berjanji bagi dunia ini bahwa orang Kristen selalu hidupnya enak, hidupnya mapan, hidupnya dan sebagainya. Tidak. Tetapi dia berjanji bahwa dia akan memberikan upah. Dia akan memberikan mahkota. Dia akan memberikan perjanjiannya kepada orang yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian. Covenant. Itu yang namanya blood covenant. Darah perjanjian. Bukan agreement. Kalau saudara agreement itu cuma perjanjian notaris. Dengan Tuhan Yesus itu blood covenant. Perjanjian darah. Bukan darah saudara. Darah anak domba. Barang siapa percaya dan minum darahku, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Perjanjian kekal. Nah, bisa pegang itu enggak? Meskipun saudara menderita di bumi. Meskipun saudara tidak pernah berhasil, orang bilang hidupmu itu soro di bumi ya. Kasihan, tidak apa-apa. Kamu pegang darah perjanjian. Ini yang Bapak Ibu harus mengerti bagaimana pencurahan Roh Kudus diberikan. Supaya saudara punya pengharapan, dan pengharapan itu bukan ada di bawah. Makanya dalam Kolose 3 Tuhan berkata, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu bukan berarti saudara tidak memikirkan hal-hal yang di dunia. Tanggung jawab saudara sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang direktur, sebagai seorang karyawan, pembantu rumah tangga, dan apapun profesi saudara. Bukan. Di tengah-tengah kehidupan saudara di dunia, engkau menaruh jangkar hidupmu pada perkara ilahi. Sehingga saudara menjadi kuat kokoh. Ketika Bapak Ibu saudara menjalani kehidupan di dunia ini, engkau gagal, engkau bangkrut, engkau dibuang, dipecat, disingkirkan, bahkan sampai di penjara sekalipun, engkau tidak pernah kehilangan pengharapan. Engkau orang yang tetap punya pengharapan yang kuat dan pasti di dalam Yesus Tuhan. Dan engkau tidak pernah putus asa, dan tidak ada roh bunuh diri di dalam dirimu. Tidak ada roh kesepian. Saudara sekarang ngerti Kolose 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau, ada kata kalau itu persyaratan. Kalau saudara mengerti bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dan saudara percaya bahwa saudara juga dibangkitkan bersama dengan Dia, cari perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Arahkan diri saudara pada perkara ilahi di sana, di mana Tuhan Yesus duduk di sana. Kenapa Tuhan Yesus menunggu saudara menggenapi semua perjanjiannya, bahwa siapa yang terpanggil, terpilih, setia dan menang, dia akan menerima kedudukan sebagai raja selama-lamanya. Dan di sana ada kehidupan kedua, yaitu pemerintahan yang terjadi. Ada bangsa-bangsa dan kita yang memerintah. Bahkan 12 murid Tuhan Yesus berkata, kamulah yang akan memerintah 12 suku Israel. Siapa yang bisa memerintah bangsa Israel, saudara? Dia kekasih Allah. Tetapi saudara dan saya yang menjadi murid Tuhan Yesus, yang menang sampai akhir. Rasul Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Kita sudah belajar 10 hari. Jadi Bapak Ibu saudara mengerti bahwa Tuhan Yesus menjamin pengharapan saudara kuat kokoh. Tidak masalah saudara, hancur sekalipun hidupmu tidak apa-apa. Tuhan Yesus senang. Saya kasih tahu, hancur sekalipun Dia tetap senang. Asal engkau setia, asal engkau pegang perjanjian, asal engkau memegang cincin perkawinan anak domba, Anda tidak mengkhianati Dia. Melalui perbuatan saudara. Ingat, mengkhianati itu bukan sekedar Anda menyangkal, oh aku gak percaya Tuhan. No. Tapi perbuatanmu menyangkal Dia. Itu orang yang menyalibkan Tuhan Yesus kali kedua, dan yang memutuskan darah perjanjian. Makanya dalam pernikahan,
Tuhan Yesus berkata, kalau seorang berzina, maka putuslah perjanjian itu. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tetap setia kok. Jelek-jelek gini saya tetap yakin dan percaya. Oh ya, tapi kamu tipu orang. Kamu percaya sama Tuhan. Kamu bohongi orang. Kerjamu kotor. Kamu buka apa? Lihat kamu buka apa? Apakah kamu percaya Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Supaya Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap pegang perjanjian. Makanya nanti pengurapan yang saya berikan, saya minta itu dimeteraikan. Seperti Daud. Daud harus ngalami Goliat dulu loh. Baru dia jadi raja. Ada Goliat dalam hidupmu, ada benteng-benteng dalam hidupmu, ada tembok Yeriko dalam hidupmu yang harus kamu jebol. Jangan nyalahkan orang lain. Jangan nyalahkan siapapun. Salahkan diri saudara. Dan berjuang sendiri. Saudara tidak bisa menyalahkan karena dia, Pak, saya begini. Tidak. Kalau kamu punya pengharapan kuat. Kalau kamu mengerti bahwa pengharapanmu ada di kekekalan. Bukan di dunia. Maka kamu akan menjadi saksi-saksiku, kata Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu punya kuasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kembali di Ibrani tadi. Jangkar yang kuat. Saya pesan buat Bapak Ibu Saudara sebelum saya mau tunjukkan tentang peran Roh Kudus ini sebentar. Dan nanti pengurapan, sekali lagi pengurapan ini sadar loh ya. Sadarnya di mana? Oh, nanti saya jadi direktur ya Pak. Tidak, saya bilang. Saya berikan pengurapan tidak ada hubungannya dengan ekonomimu. Tidak ada hubungan dengan hidup keluargamu. Tidak ada. Tapi ini hidup masa depan di kehidupan kedua kamu disiapkan jadi raja bersama Tuhan Yesus. Ingat, saya tidak mau euforia. Percuma euforia ditumpangi gleblek, gelondang sana, gelandangan tiwasannya. Keluar dari gereja gelandang. Percuma, lebih baik Anda sadar dan saudara berkata, aku terima, aku melihat, aku menjadi raja bersama keluargaku, memerintah di kerajaan 1000 tahun, kerajaan Yesus Kristus. Aku melihat, aku keluarga istana, aku melihat. Lihat dulu. Jadi, saya bilang. Kalau saudara sudah terima itu ya saudara. Saudara tidak akan takut menghadapi hidup ini. Tidak usah minder. Meskipun kamu dianggap orang tidak berhasil. Tidak apa-apa. Meskipun kamu dianggap orang miskin. Meskipun gereja lain melihat. Ini orang Pak, kasihan. Sejak dia jadi Kristen Pak, tambah melarat. Katakan haleluya. Sebab hartaku tak simpan di surga. Lihat nanti ya. Lihat nanti Pak, Bu, lihat nanti. Waktu Gusti Yesus datang, maka engkau akan melihat aku dan seisi rumahku akan ada di istana raja. Ini loh saudara, powerful. Tidak goyah. Loh kalau tidak ada pengharapan ini, ya saudara kejut saudara, saya capek Bapak Ibu Saudara. Capek leh, capek. Amin. Maka itu kenapa saudara ikut sama saya. Rajin terus berdoa sampai orang bilang rotok miring. Amin. Dari Bali sampai datang 40 hari nginep sini agak begini. Sama seperti Nuh agak begini juga. Tetapi Nuh menerima kasih karunia. Amin. Setiap saudara yang rajin di sini orang bilang kamu makan tuh doa. Kamu makan tuh janti. Jangan ikut sama pendeta gila itu. Tidak apa-apa. Suruh orang bilang kita gila. Tapi nanti
Paling tidak visi 2033, 10 tahun ke depan. Karya kemuliaan Bapa akan dinyatakan dalam hidup kita dan di tempat ini. Saya kasih tahu. Katakan amin. Maka kita berjuang. Katakan sama saya, berjuang. Kita tekun. Jelas. Saudara, di surat Timotius kemarin ya, maybe surat Timotius. Kita belajar toh. Kata Tuhan, orang yang tekun, dia akan memerintah bersama Tuhan. Orang yang tidak menyangkal aku, maka aku tidak akan menyangkal dia. Orang yang tidak setia, Allah tetap setia. Karena Allah tidak pernah menyangkal dirinya. Lihat saudara. Ada ayatnya di mana itu? Kemarin itu. Nah, jika kita yang sebelumnya ayat 12 apa? Pegang saudara ayat-ayat ini saya kasih. Yang 11-nya. Benarlah perkataan ini. Baca. Jika kita mati dengan dia. Dengan siapa? Kristus. Siapa yang siap mati dengan Kristus? Kamu hidup. Loh lah, kalau mati sama Kristus ada itu, aduh Tuhan. Saudara, mati buat Tuhan Yesus itu mati di mana? Batu karang itu Tuhan Yesus loh. Dan di atas batu karang itu bangkit siapa? Jemaatnya, gereja. Jadi gereja itu gak main-main saudara. Jadi kalau mau mati, mati di gereja. Saya bilang, Anda gak bisa mati. Apa? Matimu apa? Mati apa? Makanya gereja itu punya otoritas super saudara. Dan di situ ada gembala. Otoritas tertinggi saudara. Makanya ke depan ini kan setan sedang merongrong gereja. Gereja itu kan dihancurkan mulai. Tidak bisa saya bilang. Batu karangnya kokoh, Tuhan Yesus kok yang punya gereja. Bagaimana bisa dihancurkan? Makanya Bapak Ibu Saudara mesti ngerti hal ini. Jangan sembarangan saudara ngomong, oh apa itu gereja? Mati saudara, saya bilang. Anda lawan gereja mati saudara. Orang Bali bilang mati saudara. Sampai mati jadi patung. Ya Pak. Jangan saudara lawan gereja. Bagaimana saudara mau mati? Mati di sini. Di mana saudara digembalakan? Mati saya bilang. Karena orang yang mati dia hidup. Gak bisa saudara mati kok di dunia. Bagaimana? Mati bagi Tuhan, oh mati di dunia. Hidupmu di kafe, diskotik, negak minuman keras, alkohol, mati saudara. Itu bukan mati bagi Tuhan. Meskipun kamu pakai kalung salib. Kalung salibmu ya diambil sama orang, dijual emas, lumayan ya. Tapi kamu masuk neraka Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mati dengan Tuhan Yesus, kita pun akan apa? Hidup dengan dia, hidup selamanya. Ini bukan begini loh, oh aku percaya Tuhan, jadi aku mati sama Tuhan. Kamu sudah mati belum? Atas dirimu tuh udah mati belum? Sama dengan orang, oh kamu pasti memerintah. Loh gimana caranya memerintah? Ayat 12. Ada kata jika loh. Jika itu kan bersyarat. Jadi kalau saudara bilang, alah itu kan Pak Pendeta yang ngomong. Ya terserah saudara. Kan jika. Jika itu tergantung saudara, milio. Terserah saudara. Mau lakukan oke, enggak ya enggak apa-apa. Alkitab aja bilang jika. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia, katakan amin. Kita tekun doa, tekun pengajaran, tekun ibadah, tekun melayani, tekun imam, tekun 24 pintu gerbang surga. Saudara pasti memerintah bersama Tuhan. Gak ada ceritanya tekun di pasar besar, tiap hari di situ katok kolor. Kok saudara memerintah? Orang-orang seperti ini gak punya bayangan sama sekali saudara. Makanya semua rasul itu miskin saudara, karena mereka punya bayangan ke depan. Tuhan sudah menjamin kamu yang 12 ini akan bersama aku. Tenang saja, tenang, menderita, sabar. Maka nanti sore saya ajarkan mental, salah satu yang saya suka mental petani. Petani itu sabar seperti Ayub. Makanya nanti saya juga minta pengurapan.
Jadi pengurapan raja, pengurapan kebahagiaan, dan double portion anointing. Itu yang diterima Ayub. Karena apa? Dia sabar dan tekun menderita sampai dia menerima perjanjian itu. Tidak apa-apa saudara, pokoknya begitulah prinsipnya. Katakan amin. Makanya saya ini salah satu pendeta yang menyetujui kemelaratan dalam Kristus. Amin, amin. Tidak ada saudara, oh miskin kok disetujui sama Pak Feby. Tidak apa-apa, daripada kaya masuk neraka, mending miskin tapi kita memerintah bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ini realita kok saudara. Orang yang berani miskin tidak miskin-miskin kok. Apalagi dimiskinkan. Ya karena korupsi itu dimiskin. Haleluya. Jadi syaratnya bertekun. Anda mau bertekun? Makanya orang-orang yang dari Surabaya, dari Bali, udah saya jamin ini saudara. Kalau tetap setia sampai akhir, kamu akan memerintah. Makanya kan saya bilang, ada di belakang saya. Loh saya siap mati kok. 25 tahun saya jalan gini saudara. Masih kurang bukti. Saya nggak ngomong macam-macam saudara kalau sama orang. Bukan ngomong ikut Tuhan saja. Belakang saya bilang. Karena Tuhan Yesus ajarkan begitu. Tuhan Yesus berkata, ikut aku. Ada orang yang jadi teladan. Supaya saudara mencapai apa yang Tuhan mau. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jadi siapa yang ngajarin kalau Tuhan Yesus tidak pernah menyangkal kita? Di ayat lain berkata kalau orang tidak mengakui aku di depan orang lain, aku tidak akan mengakui namanya di depan Bapakku. Aku tidak kenal kamu. Dan kita sudah belajar toh, jangan sembarangan pakai nama Tuhan Yesus loh saya bilang. Kalau kamu pakai nama Tuhan Yesus, ya, saudara harus siap menjaga integritas nama itu. Kalau saudara pakai nama Tuhan Yesus dalam hidupmu, nama itu berkuasa memang. Kau katakan nama Tuhan Yesus terjadi mujizat. Memang percaya saya. Tapi engkau ditolak. Itu yang terjadi di Matius 7. Saya baru ngerti di atas mimbar ini. Karena apa? Dia enak pakai nama Tuhan Yesus. Sembuhkan orang, bernubuat nama Tuhan Yesus. Tapi hidupnya, dia menyangkal Tuhan. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Pembuat kejahatan. Maka Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Jadi tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak respect dengan gereja, malas ibadah, jangan sekali-kali pakai nama Tuhan Yesus. Saya katakan, kamu akan tertolak. Lah terus gimana Pak? Bertobat. Karena kamu tidak pernah melihat yang realita. Karena matamu sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Kamu mencari prestasi, prestise, kedudukan dan semuanya. Padahal itu akan dimusnahkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan semakin dekat. Saya tidak pernah bisa mengajar saudara untuk rileks. Saya tidak bisa mengajar saudara, ya ini kan kasih karunia, silahkan atur sendiri waktunya. Yang penting Tuhan mengasihi kamu. Saya akan masuk neraka. Karena saya pemimpin. Saya akan diajar lebih gede daripada saudara. Saya tidak mau saudara masuk surga, saya tinggal di neraka. Kok enak. Saya cuma minta satu Tuhan. Kami semua terangkat dan masuk surga bersama-sama. Saya selalu doa saya pasti didengar Tuhan. Orang yang kau takdirkan bersama hambamu Tuhan, mereka akan bersama hambamu memerintah sebagai raja. Orang yang mati bagi saya saudara. Itulah Triwira Daud. Dan Tuhan mencari orang-orang yang seperti itu dalam pelayanan. Kelompok kita tidak apa-apa kecil saudara, tapi militan. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Dan saya tutup, tolong pemusik. Siapkan hati untuk pengurapan ya. 13. Jika kita tidak setia, ajaran luar biasa saudara, LGBT pun boleh. Lihat saudara,
Pernikahan lawan sejenis dengan sejenis boleh, semua lihat karena hyper grace. Gay dan semuanya, oh boleh, minum-minum, rokok, narko, oh boleh. Kenapa? Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah menolak engkau karena engkau sudah dikasihnya. Ya coret aja ayat ini. Jika saudara tidak setia, apakah Tuhan tidak setia? Oh tidak, dia tetap setia. Kenapa? Pribadinya. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Orang yang tidak setia tidak pernah mendapat tempat di surga. Dan ketika dia pun oleh kasih karunia, misalkan dia sampai di sana, dia tidak pernah mendapatkan tanggung jawab yang besar. Di rumah pelajari soal talenta. Talenta 1, 2, 5 itu bukan di dunia, saya kasih tahu. Tuhan Yesus berkata, hai kamu hambaku yang baik dan setia. Kamu setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab. Di mana tanggung jawab? Tanggung jawab itu sebuah pekerjaan. Di mana? Di sini. Tidak saudara, tidak. Nanti nak, tunggu aku. Dan Tuhan akan berikan tanggung jawab yang besar. Saya ingin saudara, gereja ini satu kesatuan. Gereja itu kumpulan dari para imam yang bersatu. One spirit, one soul, one heart. Satu Tuhan, satu Bapa, satu roh, satu baptisan. Mereka ini nanti akan bersama-sama kuat saudara. Dan saya rindu kita semua nanti akan mendapatkan tanggung jawab yang besar. Kaleb umur 85 tahun, dia bilang sama Yosua, Yosua, beri aku 10 kota. Lihat saudara, ada tanggung jawab besar. Meskipun usiaku 85 tapi kekuatanku sama seperti waktu aku umur 40 tahun. 45 tahun aku melayani hamba Allah yaitu Musa. Hari ini beri aku 10 kota. Saudara, orang yang rohnya melekat sama Tuhan, dia punya kapasitas besar nanti. Hari ini engkau tidak punya kedudukan, tidak apa-apa. Hari ini engkau tidak dipandang manusia, tidak apa-apa. Tetap bertahan setia, tetap melayani, tetap memuji Tuhan, tetap berdoa. Lakukan apa yang Tuhan mau. Maka engkau akan melihat kemuliaan saudara akan dinyatakan ketika Yesus Kristus datang kali kedua. Sabar saudara, sabar. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.